له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di hari Khaybar, di hari perang Khaybar, la utiyanna ar-rayata ghadan, sungguh kami akan memberikan bendera kepemimpinan ini besok, rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Aku akan berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yafsahullah ala yadayhi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan melalui sebab kedua tangannya. Maka manusia pun bertanya-tanya siapa kira-kira yang akan mendapatkan kepemimpinan tadi. Sebab ujian Rasulullah SAW sangat tinggi, yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu yadukhuna lailatahum, maka manusia pun bermalam sambil berpikir ayyuhum yu'taha, siapa yang akan diberi bendera itu. Falamma asbahu, sampai ketika pagi harinya, ghadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Pagi-pagi mereka berangkat bersegera menemui Rasulullah SAW dan semua mereka berharap untuk mendapatkan bendera kepemimpinan tersebut. Bukan karena ambisi ingin jadi pemimpin, tetapi karena sifat yang Rasulullah ucapkan, mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang akan memiliki sifat ini, dia yang akan mendapatkan bendera kepemimpinan itu. Sehingga diriwayatkan kemarin sudah dibahas bahwa Umar bin Khattab menyatakan, aku tidak pernah berharap menjadi pemimpin kecuali ketika itu, karena ini sifat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW mencari Ali. Aina Ali? Laqila huwa yashtaki 'ainah. Maka dikatakan bahwa dia dalam keadaan sakit di matanya. Maka diutuslah seseorang menjemputnya. Maka dituntut beliau dalam keadaan armad. Kemudian Rasulullah SAW mencuci matanya. Atau kafala, seperti meludah tetapi tidak keluarganya. Begitu saja. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka sembuhlah dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabara'a ka'an lam yakun bihi wajah, seakan-akan tidak pernah sakit. Ini semua sudah diterangkan kalimat per kalimatnya sampai pada kalimat fa'atahu rayah, maka diberikan bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bersabda,
unfud ala rislik, berjalanlah dengan tenang, hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau singgah, hingga engkau datang di tempat mereka. Mad'uhum ila al-Islam, dan ajaklah mereka ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim, kabarkan apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dan sungguh kalau Allah memberikan hidayah dengan sebab engkau satu orang saja, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kita lihat syarahnya pada kalimatnya. Dan sebagian yang awal sudah diterangkan pada kajian yang lalu. Alhamdulillah. Qala fa'atahu ar-rayah. Al-musannif rahimahullah fihi al-iman bil qadari li husuliha liman lam yafa' wa man'iha 'amman sa'a. Diberikan bendera ini kepadanya. Dan di sini kita mendapatkan faedah penting beriman kepada takdir. Dari mana? Apa kaitannya dengan qada wal qadar? Kaitannya adalah husuluhum liman lam yas'a, didapatkan oleh orang yang tidak berusaha, dan justru terhalang orang yang berusaha. Artinya kaidah siapa yang berusaha maka dia akan dapat. Ini perlu dikoreksi lagi. Wajad. Ya, ini masih pondok tingkat pertama, sudah diajari mahfuzat wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ya, kurang sedikit. Siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat dengan izin Allah. Karena tanpa izin Allah, hatta walau kana bersungguh-sungguh, walaupun dia mati-matian bersungguh-sungguhnya, setinggi-tingginya ijtihad, kalau Allah gagal, ya gagal. Ini faedah penting. Mereka bersungguh-sungguh berdatangan kepada Rasulullah SAW berpagi-pagi. Wa kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing berharap untuk mendapatkan bendera tersebut karena ingin menjadi seorang yang yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Ternyata yang bersungguh-sungguh berdatang berpagi-pagi berdatangan ternyata tidak mendapatkan. Ali bin Abi Thalib yang dalam keadaan sudah tidak berharap, merasa sakit di matanya dan tidak jelas pandangannya, bahkan berangkat jihad atau tidak saja masih ragu karena matanya terganggu. Ternyata justru Rasulullah SAW menyatakan cari, hadir ke sini, kemudian didoakan dan sembuh. Ta'allam yakun bihi wajah, kemudian diberikan bendera kepemimpinan. Haddarallah. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa'a fa'al, apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Apa yang ditakdirkan Allah pasti terjadi, dan apa yang ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi. Berusaha bagaimanapun. Man jadda wajada biidznillah. Yang bersungguh-sungguh dia akan dapat dengan izin Allah. Wa fihi anna fi'l al-asbab al-mubahah aw al-wajibah wal mustahabah la yunafi tawakkul. Juga mendapatkan faedah seorang yang mengerjakan sebab-sebab yang mubahah, sebab-sebab yang boleh, atau sebab-sebab yang wajib, atau sebab-sebab yang dianjurkan, maka ini semua tidak bertentangan dengan tawakal. Ini juga diambil dari kisah ini tadi. Jadi bagaimana Ali bin Abi Thalib didoakan oleh Rasulullah SAW, kemudian safala fi ainihi, Rasulullah SAW kemudian di matanya didoakan. Ini mengambil sebab-sebab doa, dan kemudian dengan Rasulullah SAW masuk ke wajah fi ainihi. Ini asbab untuk bisa berupaya agar sembuh dari penyakitnya. Maka seorang yang sakit, apakah ketika dia berobat dia masih bertawakal atau kurang tawakalnya? Ini jawabannya. Bahwasanya seorang yang berobat kalau dengan perkara mubah, apalagi dengan perkara yang sunnah, apalagi dengan perkara yang wajib, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal sama sekali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, menyatakan bahwa berobat itu sama dengan orang yang kepanasan kemudian
dia mengambil pakaian, mengganti pakaian yang tipis supaya tidak kepanasan. Atau ketika dia kedinginan, dia mengambil sesuatu pakaian tebal untuk mengikuti kedinginan. Itu sama. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Sama dengan orang yang haus kemudian minum, atau orang yang lapar kemudian makan. Orang yang haus kemudian minum, apakah dia dengan tawakalnya? Saya haus, tapi saya tawakal, tidak akan saya minum. Apakah dibenarkan demikian? La wallah. Ini dikatakan tawakul dengan dipanjangkan wawunya, tawakul. Bukan tawakal. Dan tawakul itu tercela, tawakal itu terpuji. Demikian pula orang yang lapar. Kenapa nggak cari makan? Tawakal Allah. Kalau Allah takdirkan makanan, datang makanan. Kebetulan datang temannya bawa nasi bungkus. Assalamualaikum. Kan? Bener? Iya, kali itu bener. Oh, besok kamu kalau pekan yang sama, kamu bisa kelaparan berapa hari. Itu bukan bertentangan dengan tawakal kalau kamu cari makan, berupaya untuk mengisi perut kosong. Dan itu pula hukumnya ketika kita sakit, cari obat. Asal disebutkan di sini oleh para ulama, mubahah atau wajibah atau mustahabah. Usaha-usaha untuk mencari kesembuhan dengan yang halal, yang mubah, yang dianjurkan atau yang wajib apalagi. Maka itu tidak bertentangan dengan tawakal, kecuali kalau sudah dia merasa sakit juga sembuh-sembuh, sudahlah, mau haram juga nggak apa-apa, mulai makan yang haram untuk obat nggak apa-apa, berkurang tawakalnya. Ini darurat nggak apa-apa, iya berkurang tawakalmu. Kalau dia menahan diri untuk tetap tidak mau memakan yang haram, walaupun dalam keadaan sakit, itu baru tawakal namanya. Kembali kepada kalimat berikutnya. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, unfud ala rislik. Berjalanlah dengan tenang. Kalimat unfud maknanya imdi. Sedangkan rislik dengan dikasrahkan ra-nya dan disukunkan sin-nya. Ay ala rizqika min ghairi ajalah, maknanya berjalanlah dengan tenang, dengan tidak terburu-buru. Berjalanlah dengan tenang, berwibawa dan tidak hura-hura. Biasanya main tentara berjalan dengan hura-hura, menunjukkan betapa mereka tidak takut, betapa mereka berani, betapa mereka tidak takut mati, sehingga mereka dengan berbagai macam hura-hura yang mereka lakukan. Ternyata dalam Islam tidak begitu. Unfud ala rizqik, berjalanlah dengan tenang. Ala rizqik, ghairi ajalah, dengan tenang tanpa terburu-buru. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau mencapai sahah mereka, tempat mereka. Yani fina ardihim, atau yang disebut dalam hadis sahah, maknanya daerah yang mengitari benteng Khaybar, benteng mereka. Itu sahah namanya. Di sini juga ada pelajaran. Al-adab indil qital, beradab, berakhlak dalam berperang. Wa tarkul ajalah wa taish, dan tidak terburu-buru dan juga tidak taish. Ini yang dikatakan tadi, hura-hura dengan menjerit-jerit, dengan suara keras, dengan ramai riuh. Wal aswat allati la hajata ilaiha, atau suara-suara yang tidak diperlukan. Karena makna tenang di antaranya tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang keras, ucapan-ucapan yang riuh. Tenang. Jangan. Kadang-kadang mereka, beberapa tentara-tentara yang dibentuk oleh manusia-manusia, khususnya selain Islam, atau yang membebek dengan orang-orang selain Islam, biasanya menyanyi, itu berselisih dengan ketentraman dan ketenangan. Disuruh tenang. Oleh zikir saja, ketika mereka menjerit dengan suara keras, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat yang hampir sama, dengan kalimat ala rislik. Tenang. Innakum la tad'una al-asam wal ghaiba, kalian tidak menyeru yang tuli dan kalian tidak menyeru yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Maknanya
Kritik mereka walaupun zikir ditegur oleh Nabi. Karena zikir, apalagi nyanyi. Itu untuk menutupi kesulitannya. Nyanyi itu biasanya untuk menutupi rasa takutnya. Dia takut sungguhnya, tetapi berupaya untuk menutupinya dengan berbagai macam ucapan-ucapan seperti itu. Kadang-kadang ucapan-ucapan yang ngawur, ucapan-ucapan yang kacau, atau ucapan sumpah serapah, berangkat dengan kalimat yang mencaci maki sumpah serapah, laknatullah ala mereka begini, mereka bajingan dan seterusnya. Perang dalam Islam tidak seperti itu. Berbeda dengan berkelainya preman dengan preman, kurang ajar kamu, bajingan kamu dan sebagainya. Itu preman dengan preman berantem begitu. Tetapi perang dalam Islam tidak begitu. Unfud ala rizlik, berjalanlah dengan tenang. Kalau dikatakan, kalau engkau berjalan sampai di tempat mereka dengan tenang, dengan tentram, baru kemudian diperintahkan untuk mengajak mereka ke Islam. Wa fi amrul imam ummalahu birrizq min ghairi dha'fin wal intiqad 'azimah. Ini berarti imam, pemimpin, komandan, panglima hendaklah mereka memerintahkan pada bawahan-bawahannya. Kalau pemerintah kepada rakyatnya, kalau komandan kepada anak buahnya, kalau panglima kepada tentaranya, perintahkan kepada mereka untuk rifq, tenang, lembut. Apakah harus namanya tentara harus sangar? Harus kalah? Nanti di waktunya ketika perang. Tetapi sikap kepada kaum muslimin sesama mereka tenang. Ketika berjalan tenang, lembut, rifq. Dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika memuji rifq, maka rifqu fi syai'in illa zanah, wa la yudza'u an syai'in illa syanah. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu mesti akan menjadikan indah. Kalau kelembutan itu tercabut dari sesuatu, maka akan menjadikannya jelek. Ini rifq. Maka dikatakan hendaklah para imam, para pemimpin menasehati rakyatnya, komandan menasehati anak buahnya untuk lembut min ghairi dha'fin, lembut tapi tidak lemah, lembut tapi tidak lemah, wal intiqad 'azimah, dan juga tidak lemah semangat. Kama yushiru ilaihi qawluhu hatta tanzila bi sahatihim, bagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat hingga engkau mencapai sahah mereka, hingga engkau mencapai tempat mereka. Berarti walaupun lembut tenang, tetapi pasti dalam artian tetap berangkat. Kadang-kadang yang namanya kelembutan diidentikan dengan lemah, dan kadang-kadang kekasaran diidentikan dengan keberanian. Padahal nggak mesti demikian. Yang namanya kelembutan mesti diperintahkan dan itu akan menjadikan indah. Tetapi ketentraman, kelembutan mereka, pasukan para sahabat, bukan berarti mereka lemah. Mereka singa-singa Allah. Mereka macam-macam dalam medan pertempuran yang tidak takut mati, yang mereka memiliki semangat seakan-akan mereka memiliki nyawa cadangan. Muslimin yang saya hormati, sehingga lembutnya mereka, tenangnya mereka bukan berarti lemah. Sebaliknya, musuh-musuhnya dari orang-orang kafir musyrikin kasar untuk menunjukkan betapa beraninya mereka. Ucapannya kasar, peranginya kasar untuk menunjukkan betapa garangnya mereka. Tetapi mereka dhaif, mereka lemah. Ketika berperang, takut mereka. Allah SWT sudah melemparkan ke hati-hati mereka ketakutan. Saulqi, kami akan lemparkan, kata Allah, aku akan lemparkan pada mereka ru'b, rasa takut. Dan Nabi SAW menyatakan, nusirtu bir-ru'bi masirat asyahrin, aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah lemparkan pada mereka masirat asyahrin,
Sebulan perjalanan. Jadi kaum muslimin masih sebulan lagi datang, mereka sudah ketakutan. Mana kasar berarti berani? Tidak. Mereka justru pengecut, penakut. Apalagi orang-orang Yahudi yang Allah katakan la yuqatilunakum illa fi quran muhaqqanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian kecuali dari balik-balik benteng, di balik-balik tembok, aw min wara'i judur, atau di balik-balik dinding. Itu mereka. Ba'dhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu? Mereka sungguh hatinya bercerai-berai. Gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir Yahudi seperti itu, lemah, penakut. La yuqatilunakum illa fi quran muhassana, enggak berani berperang kecuali di benteng-benteng seperti Khaybar ini. Yahudi Bani Khaybar enggak berani keluar benteng. Ikhwan ibn a'azakumullah, Yahudi hari ini pun sama, enggak beda. Dengan kapal induknya, pesawatnya, dengan segala macam perlengkapannya ke perairan yang dituju. Kemudian mengumumkan, kami telah datang, kami akan serang, kami telah datang, kami akan serang, terus di media-media, segala macam media. Tunggu, takut nggak? Kalau mereka takut baru masuk. Kalau ternyata nggak takut, ya jadi. Kita karena mempertimbangkan rakyat sipil, kami nggak jadi perang. Apa maknanya? Penakut. Sudah datang di perairan sana, dekat Indonesia sana, balik lagi. Kenapa kok nggak takut? Harus diumumkan ke sana kemari. Kami siap, kami akan datang, kami akan masuk dan seterusnya. Dan ini adalah sifat mereka sejak dulu. Alhamdulillah. Sehingga kaum muslimin, kenalah kita harus kenal mereka sehingga kita tidak takut kepada mereka. Dan kita menyatakan kepada seluruh manusia sebagaimana diucapkan oleh para anbiya dan kaum muslimin, kaum mukminin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik kita bergantung kepadanya. Selanjutnya insyaallah ba'da dhuhur bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.